Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Rika Putri Nendrasari, NIM 038, dan rekan saya Nura Delta Safira, NIM 074. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai motivasi belajar. Kami akan membagi materi tersebut menjadi beberapa submateri. Yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, teori-teori motivasi. Yang ketiga, kategori motivasi. Yang keempat, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi. Dan yang kelima, isu-isu terkait motivasi. Pertama, definisi motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai manusia yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan semangat dan tak pernah putus asa. Namun, seperti halnya mata koin, akan selalu ada dua sisi. Jika ada orang yang selalu bersemangat dan pantang menyerah, maka ada juga orang-orang yang tidak melakukan apapun dan mudah menyerah. Dalam kehidupan setiap manusia, motivasi dapat menjadi hal yang sangat penting. Motivasi seperti memiliki peran tersendiri sebagai suatu dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu, apa itu motivasi? Motivasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk menentukan tingkah laku dari seseorang. Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang menentukan perilaku atau keinginan suatu individu untuk melakukan suatu aktivitas yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Motivasi dikatakan sebagai faktor pendorong karena dapat memicu timbulnya semangat dan mampu mengubah perilaku makhluk hidup untuk menjadi hal yang lebih baik bagi dirinya. Motivasi adalah suatu aspek yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi adalah salah satu dari banyak karakter manusia yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku siswa, dan motivasi berkaitan dengan karakteristik lain yang ada pada siswa, yaitu keingintahuan, konsep, dan nilai. Motivasi adalah proses yang dapat memberikan semangat, arah, dan kekukuhan tingkah laku. Motivasi mungkin menjadi persoalan yang penting di dalam ranah pendidikan, tentu saja bila dikaitkan juga dengan kegiatan seseorang dalam kesehariannya. Motivasi bagi siswa dapat mengajarkan siswa menjadi inisiatif dalam melakukan proses belajar mengajar. Untuk memahami motivasi lebih dalam lagi, berikut adalah pengertian motivasi dari beberapa ahli. Yang pertama, Isbandi tahun 1994 mengatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti kekuatan yang ada pada diri individu sehingga menjadikan suatu individu bertindak. Yang kedua, Ngalim Purwanto tahun 2004, motivasi adalah dorongan. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi perilaku individu agar hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, Nur Hidayah tahun 2005. Motivasi ialah proses yang menggerakkan motif menjadi perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Ada berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai teori motivasi. Sebagian besar para ahli mengaitkan motivasi dengan tercapainya kebutuhan-kebutuhan manusia. Berikut beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai teori-teori motivasi, antara lain Sadirman, Ngalim Purwanto, Maclellan, Clayton Alderter, Abraham Maslow, dan Zainun. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Sadirman, yaitu 1. Teori insting. Teori ini menyatakan tingkah laku dari diri manusia diasumsikan atau dianggap seperti tingkah laku binatang. Hal ini berkaitan dengan manusia yang tak jarang bertindak atau bertingkah sesuai dengan insting atau pembawaannya. Yang kedua, teori fisiologis. Teori ini menyatakan semua tingkah laku manusia bertujuan sebagai usaha memenuhi kebutuhan jasmani
dan kebutuhan rohani atau kepuasan. Kebutuhan manusia misalnya kebutuhan akan makanan dan minuman ataupun kebutuhan-kebutuhan utama yang disebut dengan kebutuhan primer. Yang ketiga, teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik memiliki kesamaan dengan teori insting. Namun, yang membedakan kedua teori tersebut adalah teori psikoanalitik lebih mendalami unsur-unsur yang terkait pada kejiwaan diri manusia. Selanjutnya, menurut Ngalim Purwanto, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, yaitu teori hedonisme. Dalam filsafat, hedonisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau pandangan tentang tujuan hidup manusia yang utama adalah kesenangan akan hal-hal yang berbau duniawi. Menurut teori hedonisme, berdasarkan hakikatnya, manusia adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang berisi kesenangan dan kepuasan semata. Yang kedua, teori naluri. Pada dasarnya, manusia mempunyai 3 dorongan nafsu pokok yang disebut sebagai naluri, yakni naluri mempertahankan diri, naluri untuk mengembangkan diri, dan naluri untuk mengembangkan atau mempertahankan jenis. Dengan adanya ketiga naluri pokok tersebut, maka tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang diperbuat oleh manusia sehari-hari didorong oleh naluri-naluri tersebut. Yang ketiga, teori reaksi yang dipelajari. Berkebalikan dengan teori naluri, teori reaksi yang dipelajari menyatakan tingkah laku atau perbuatan manusia yang tidak didasarkan pada naluri-naluri yang ada, tetapi didasarkan pada pola-pola perilaku yang tertanam pada kebudayaan di tempat orang tersebut hidup. Yang keempat, teori kebutuhan. Teori kebutuhan menyatakan bahwa segala perilaku ataupun tingkah laku manusia pada dasarnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan psikis maupun kebutuhan fisik. Yang ketiga, menurut Max Celan, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Max Celan, yaitu motivasi berprestasi atau need of achievement. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk menjadi yang terbaik, berprestasi sesuai dengan standar suatu sistem tertentu, dan berusaha untuk menjadi sukses. Seorang individu yang mempunyai motivasi akan meningkatkan kemampuan atau skill sehingga akan terlihat berprestasi. Seorang individu yang memiliki motivasi berprestasi adalah seseorang yang mempunyai motivasi bersifat ekstrinsik. Need of achievement merupakan motivasi untuk berprestasi, karena itulah setiap individu akan berusaha untuk meraih prestasi yang paling tinggi yang ia bisa. Perayaan itu bertujuan untuk menantang individu tersebut. Individu perlu mendapatkan timbal balik dari lingkungan sekitarnya sebagai bentuk pengakuan atau apresiasi terhadap prestasinya tersebut. Selanjutnya, motivasi berkuasa atau need of power. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seorang individu akan muncul motivasi untuk berkuasa. Motivasi berkuasa merupakan motivasi berperilaku di mana tanpa adanya paksaan orang-orang tidak akan berperilaku demikian, atau suatu tingkah laku dari suatu individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Max Celan berpendapat bahwa motivasi berkuasa berbanding lurus dengan motivasi untuk mencapai posisi kepemimpinan suatu sistem tertentu. Tiap-tiap individu mempunyai motivasi untuk menjadi pengaruh tertentu dalam lingkungannya, mempunyai karakter yang menonjol sebagai pemimpin, dan selalu memiliki ide-ide agar berhasil. Individu yang memiliki motivasi ini akan senantiasa menjadi pengontrol, pengendali, atau sebagai suatu perintah bagi orang lain. Kemudian, motivasi berafiliasi atau motivasi bersahabat, need of affiliation. Afiliasi erat kaitannya dengan motivasi untuk bersosialisasi dengan individu lain. Motivasi berafiliasi
merupakan suatu keinginan untuk memiliki hubungan antar individu yang ramah. Seorang individu dikatakan mempunyai motivasi berafiliasi adalah ketika individu tersebut mempunyai teman yang berhubungan erat, selalu ingin menambah teman, dan selalu mempertahankan hubungan antar individu dengan baik. Orang-orang dengan motivasi berafiliasi yang tinggi adalah orang yang berusaha mendapatkan arti persahabatan. Clayton Alderfer. Teori Clayton menyatakan bahwa semakin suatu kebutuhan tidak terpenuhi, maka semakin besar keinginan untuk memiliki kebutuhan tersebut. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, motivasi bagi manusia pada dasarnya untuk menuntaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap diri manusia yang memiliki kecenderungan bersifat bawaan. Kebutuhan ini terbentuk dalam suatu susunan, yakni yang pertama, kebutuhan fisiologikal. Kebutuhan ini bersifat primer seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial tentu akan berkaitan dengan hubungan antar individu, dapat menjadi bagian dari masyarakat dan diakui, serta dapat dicintai oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan prestis. Kebutuhan prestis biasanya ada dalam simbol-simbol status di lingkungan. Yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat berarti adanya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga mampu diwujudkan dalam realita. Yang terakhir, ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh Zainun, yaitu teori kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah individu yang tidak akan pernah merasa puas dengan hanya terpenuhinya satu kebutuhan saja. Manusia akan puas jika semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun, jika semua kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, manusia akan mencari kebutuhan yang baru sehingga ia akan memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia akan merasakan kepuasan sementara jika kebutuhannya sudah ada yang terpenuhi. Namun, manusia akan terus berusaha memenuhi kebutuhannya yang paling tinggi dan demikian seterusnya. Karena pada hakikatnya, manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ia punya dan ia akan terus-menerus mencari kepuasan, atau bisa dibilang manusia memiliki sikap serakah dalam dirinya. Selanjutnya, teori humanistik. Teori ini mempercayai bahwa motivasi hanya berasal dari diri suatu individu tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal individu tersebut. Motivasi ini akan selalu ada dalam diri individu dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi yang ada di sekitarnya. Menurut teori ini, menghormati dan menghargai seorang individu sebagai manusia dengan tidak menjatuhkan harkat dan martabat adalah suatu potensi dari keinginan belajar. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa motivasi berasal dari lingkungan atau faktor eksternal dari individu. Tingkah laku motivasi akan terjadi apabila adanya suatu perbuatan yang dapat mengubah pola pikir dari suatu individu dengan menekankan pada emosi individu tersebut. Apabila timbul rasa suka, maka akan terjadi perilaku motivasi yang kuat. Sedangkan jika timbul rasa tidak suka, maka akan terjadi perilaku motivasi yang rendah, atau dapat dikatakan tidak akan ada perilaku motivasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu kategori motivasi. Motivasi dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang kedua motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang ketiga motivasi tunggal dan motivasi bergabung. Yang keempat motivasi mendekat dan motivasi menjauh. Yang kelima motivasi sadar dan motivasi tak sadar.
Yang keenam, motivasi biogenetis dan motivasi sosiogenetis. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang ada dalam diri suatu individu tanpa memerlukan adanya rangsang dari luar, karena setiap individu pasti memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari luar individu tersebut. Contoh, seseorang yang senang dengan menulis tidak perlu disuruh ataupun dipaksa, ia dengan sendirinya akan mencari bahan-bahan yang dapat ia tulis. Jadi, motivasi intrinsik muncul ketika adanya dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai suatu kepuasan tertentu dan hanya semata-mata ingin menggapai tujuan tanpa adanya tekanan dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang timbul karena adanya pengaruh dan rangsangan dari luar individu tersebut, dan dapat dikatakan motif-motif tersebut muncul bukan karena dorongan dari individu sendiri, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pola pikir individu tersebut. Contoh, ada seorang peserta didik yang belajar karena esok akan diadakan penilaian semester dan tidak ingin mendapatkan nilai yang jelek agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Peserta didik tersebut belajar bukan karena motivasi yang muncul di dalam dirinya, tetapi karena adanya pengaruh dari luar yang membuat peserta didik belajar. Jadi, peserta didik mendapatkan motivasi belajar dari tekanan orang tua yang mengharuskan anaknya mendapatkan nilai yang baik, bukan karena keinginan mutlak dari peserta didik. Yang kedua, motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer sering disebut sebagai motivasi dasar, sedangkan motivasi sekunder merupakan motivasi yang sifatnya tidak langsung pada keadaan individu. Motivasi sekunder sangatlah bergantung pada pengalaman individu. Yang ketiga yaitu motivasi tunggal dan motivasi bergabung. Motivasi tunggal adalah motivasi yang didasarkan karena adanya satu dorongan tanpa pengaruh motif lain. Sedangkan motivasi bergabung adalah motivasi yang berkembang dari berbagai macam dorongan dan rasa ingin mencapai beberapa tujuan. Yang keempat yaitu motivasi mendekat dan motivasi menjauh. Motivasi mendekat adalah motivasi yang terjadi apabila reaksi terhadap stimulus bersifat mendekati. Sedangkan motivasi menjauh adalah motivasi yang terjadi apabila respon terhadap stimulus bersifat menghindari stimulus. Yang kelima, motivasi sadar dan motivasi tak sadar. Motivasi sadar adalah ketika seorang melakukan perilaku dan mengetahui dengan jelas alasan ia melakukan sesuatu tersebut. Sedangkan motivasi tidak sadar adalah ketika seseorang melakukan perilaku dan dia tidak mengetahui alasan mengapa ia melakukan sesuatu tersebut. Yang keenam, motivasi biogenetis dan motivasi sosiogenetis. Motivasi biogenetis merupakan suatu motivasi yang berasal dari kebutuhan suatu individu demi kelanjutan kehidupan secara biologis. Contohnya, lapar, haus, buang air, napas, dan istirahat. Sedangkan motivasi sosiogenetis merupakan suatu motivasi yang tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi motivasi yang dipelajari dan berasal dari lingkungan kebudayaan di mana individu lahir dan tumbuh. Woodward dan Marquis membagi jenis motivasi menjadi 3. Yang pertama yaitu motivasi atau kebutuhan organis, terdiri atas kebutuhan makan, minum, bernapas, seksual, dan kebutuhan untuk istirahat. Yang kedua, motif-motif darurat, seperti menyelamatkan diri, balas dendam, dan berusaha. Motivasi ini muncul karena adanya pengaruh dari luar. Yang ketiga, motif-motif objektif, terdiri atas kebutuhan melakukan eksplorasi,
dan melakukan manipulasi. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran. Motivasi sangatlah berpengaruh pada keberhasilan peserta didik. Salah satu yang menjadi indikator dalam kualitas pembelajaran adalah peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi dalam kegiatan belajar. Jika seseorang peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam kegiatan belajar, maka peserta didik dapat mencapai target pembelajaran dengan mudah. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu ekspektasi guru. Motivasi dan kerja siswa mungkin dipengaruhi oleh kinerja guru. Guru kerap kali memiliki ekspektasi yang positif untuk siswa yang berkemampuan tinggi daripada murid berkemampuan rendah. Ekspektasi ini akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku siswa terhadap guru. Motivasi siswa akan semakin bertambah jika guru dapat memberikan tugas yang mampu mengasah logika siswa yang dapat mendukung penguasaan materi. Guru harus memberikan dukungan emosional dan kognitif, memberikan materi yang menarik untuk dipelajari, memberikan dukungan agar tercipta kemandirian dan inisiatif pada siswa. Sekolah yang memiliki ekspektasi yang tinggi dan standar akademik yang tinggi dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk berprestasi. Yang kedua yaitu hubungan sosial. Hubungan siswa dengan orang tua, teman sebaya, guru, orang lain, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosial siswa. Prestasi siswa dapat menurun apabila siswa hidup dalam keluarga orang tua tunggal dengan orang tua yang sibuk bekerja, atau tinggal dalam keluarga besar yang tidak harmonis, sehingga orang tua dapat memberikan pengalaman spesifik ketika berada di rumah untuk membantu anak agar termotivasi. Selain itu, kawan sebaya juga dapat mempengaruhi motivasi anak melalui perbandingan lingkungan sosial, kompetensi, dan belajar bersama. Siswa dapat menilai dirinya sendiri dengan cara membandingkannya dengan kawan mereka, baik secara akademik maupun sosial. Daripada dengan anak kecil, remaja lebih mudah dalam melakukan perbandingan antara dirinya dengan remaja lain. Lalu, Kompri tahun 2016 juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran. Yang pertama yaitu cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita memiliki peran besar dalam mendorong motivasi belajar siswa baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Keinginan siswa dalam meraih cita-citanya adalah salah satu contoh motivasi intrinsik. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Keinginan seseorang harus berjalan lurus dan diimbangi oleh kemampuan dan keterampilan siswa dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa baik secara jasmani dan rohani juga perlu diperhatikan. Contohnya, ketika seorang siswa sedang sakit, maka akan mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi rohani siswa juga perlu diperhatikan, seperti mental siswa yang jika ditekan terus-menerus akan rusak. Seorang siswa yang kondisi kerohaniannya terganggu akan sangat berdampak buruk dalam meraih tujuannya. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan di sekitar siswa dapat menjadi bumerang bagi siswa itu sendiri jika tidak dapat memilah di lingkungan mana seharusnya ia bersosialisasi. Jika salah dalam memilih lingkungan, motivasi belajar dalam diri siswa lambat laun akan berubah dan terkikis jika pergaulan di lingkungan sekitar siswa itu buruk. Yang kedua yaitu faktor menurut Darsono. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua kemampuan dari siswa. Yang ketiga kondisi-kondisi dari siswa dan lingkungan di sekitar siswa. Yang keempat unsur-unsur dinamis dalam belajar.
Yang kelima, upaya guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Yang kelima yaitu isu-isu terkait motivasi belajar. Di sini saya kaitkan melalui pembelajaran matematika. Sudah menjadi rahasia umum jika matematika merupakan pelajaran yang paling tidak disukai dan dihindari oleh para siswa. Siswa selalu kehilangan motivasi belajar jika sudah bertemu dengan pelajaran matematika. Matematika seolah-olah adalah momok yang menakutkan bagi mereka.